perempuan itu memang harus curhat. Bahkan perempuan waktu curhat itu hanya ingin disimak. Betul Bu? Tidak perlu solusi. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, pas dia mendengarkan istrinya curhat, laki-laki karena tanggung jawab dia kasih solusi. Gara-gara inilah debat lagi, debat kusir lagi. Masya Allah. Pernah teman-teman curhat sama suami, ayah aku sakit kepala. Pernah? Apa kata suami? Solusi bukan itu. Solusi karena dia sayang sama istrinya. Tapi perempuan kalau bilang saya sakit kepala, sebetulnya udah minum obat ya kan? Bahkan sakit kepalanya pagi hari. Malam udah sembuh tapi baru cerita. Makanya kalau disuruh minum obat, ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Langsung kesel. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Gitu. Karena memang nggak butuh solusi. Ayah aku capek banget kalau pagi nganter anak sekolah. Misalnya ibu-ibu gitu ya. Makanya kata suami, kalau gitu kita sewa supir aja. Supir mahal tahu. Mendingan juga uangnya buat aku. Kata suami, lah katanya capek. Sekali lagi karena kita nggak mau solusi. Ingin curhat aja karena kita udah punya jalan keluar. Dan kadang-kadang laki-laki marah sama istrinya karena curhatnya terulang lagi. Dan dia marah merasa solusi yang diberikan kemarin-kamarin kamu nggak pakai. Ayah, dada aku sakit ya. Ke dokter jantung dong kamu gitu kan. Nah udah. Bulan depan lagi, ayah dada aku sakit. Kan aku udah bilang ke dokter jantung. Laki-laki merasa solusinya nggak dipakai. Padahal menurut kita, ngapain ke dokter jantung, nggak gue dokter. Kan gitu kan. Nah itu yang terjadi. Maka bisa merubah strategi sejak 2006. Setiap mau curhat, bikin pengumuman. Ayah, aku cuman curhat aja. Dengarkan saja. Oke, sehingga suami nggak perlu capek-capek carikan solusi. Pulang kantor itu sudah capek Bu. Dengar laki-laki dengar istrinya curhat, merasa saya bertanggung jawab, maka saya harus carikan solusi. Itu capek. Celakanya lagi, solusinya nggak pernah kita pakai. Itu tambah marah dia. Maka bilang, dengar aja ya. Oke, suami saya cuma ngangguk-ngangguk aja, kadang cuma Saya tahu tuh dia nggak dengar. Yang penting saya ngomong kan gitu. Karena habis ngomong saya baru bisa kepikiran bahwa jalan keluarnya ini. Kita begitu, ya. Atau kadang ini suami-suami juga ajarkan juga nih. Boleh nih bapak-bapak nih. Kalau istrinya curhat, ya, belum bilang bahwa ini cuma curhat doang, tanya dulu sebentar. Curhat ini mau pakai solusi atau tidak? Nah, gitu. Laki-laki harus nanya kayak gitu. Supaya gak debatnya kemana-mana, ya. Nanyanya kayak gitu, mau pakai bawang goreng apa enggak? Paham ya Bu? Pak? Karena berantemnya gara-gara ini. Apalagi perempuan senang kalau bicara tatap muka, tatap wajah. Ya? Kalau ngomong tuh senang dia muka. Siapa punya anak perempuan? Kalau mau anak perempuan kita ambil hatinya, ya, dan merasa diperhatikan, gampang. Setiap anak perempuan cerita, lihat mukanya. Ya? Paham ya? Misalnya gini, anak perempuan kelas berapa aja? Bunda, tadi aku di sekolah. Muka kita ya begitu ya. Kita lihat mukanya sambil ngangguk-ngangguk. Walaupun ibu nggak ngerti. Kalau ibu lagi pegang HP, ya, pegang HP, anak perempuan ibu ngomong, datang, langsung simpan HP-nya, lihat. Anak perempuan nggak suka, sambil dia ngomong, ibunya dengerin sambil pegang HP. Itu nggak suka. Dan kadang kalau kita nggak denger apa dia ngomong, apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Julid kan? Saya belajar sampai sekarang, kalau lagi ngomong saya simpan. Kecuali, ada kecualinya, yang chatting ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, duluin suami. Sebentar, ayah chat, ibu jawab, 3 menit. Jadi diam dulu. Tapi kalau orang lain, siapapun dia, bahkan mungkin kakak-kakaknya ragil, chatting saya dengar dia dulu, baru nanti saya jawab. Kalau mau ambil hatinya perempuan, gampang tuh. Umur berapapun. Paham soal itu ya? Karena memang perempuan senang kontak mata. Laki-laki kurang suka kontak mata. Laki-laki cuman ngomong kalau kita lihat mukanya cuman tahan 5 detik tatap-tatapan. Kenapa itu Bu Isa? Karena putih-putih mata ini, atau namanya sklera mata, perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Putih-putih matanya ya. Nah karena putih-putih mata atau kita sebut sklera mata, wanita lebih lebar dari pria. Ini yang membuat wanita senang bicara lihat muka, lihat wajah. Kalau nggak percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya. Coba lihat putih-putih matanya ya, karena yang lebih lebar. Ya, nah ini, paham ya? Makanya laki-laki cuma tahan ditatap wajahnya 5 detik saja. Ya. Sayangnya, banyak istri kalau ngomong sama suami sekarang, karena belum tahu ilmunya ya, selalu kalau ngomong dijanjangin matanya gitu.
Apalagi, aduh laki-laki kalau lebih 5 detik tidak aja ngomongin mukanya begitu. Apalagi ngomong soal duit, aduh males dia.